Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah pelajaran fikih, yaitu zikir dan doa. Pengertian zikir. Ada yang tahu zikir itu apa? Zikir dalam bahasa yaitu mengingat atau berzikir adalah mengingat keagungan Allah beserta semua ciptaannya. Berzikir memiliki beberapa tujuan, yaitu menyampaikan rasa syukur kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat, untuk mengakui kebesaran Allah, serta untuk mengingat dan mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab berzikir. Adab berzikir yaitu A. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, jadi kalau mau zikir itu harus mempunyai wudhu, pakaiannya bersih dan rapi, perhatian, pikiran, dan ingatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap kiblat yaitu diucapkan dengan suara yang lemah, lembut, tapi jelas dan fasih. Berzikir dengan khusyuk dan tawadu. Yang terakhir yaitu menghayati arti dan kandungan bacaan zikir. Nah, setelah itu bacaan zikir setelah sholat, yaitu membaca istighfar, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Setelah membaca istighfar yaitu membaca kalimat tauhid 3 kali. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saitu membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah membaca doa keselamatan, membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi, membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Setelah itu membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Setelah membaca alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca tahlil. Setelah membaca tahlil, setelah itu membaca hauqalah. Doa setelah sholat fardu. Doa yaitu permohonan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa berarti ia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk. Allah satu-satunya tempat meminta atau mengadu. Nah, berdoa sebaiknya itu menggunakan bahasa Arab. Namun, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, berdoa hanya kepada Allah. Ingat ya, hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang dapat mengabulkan semua doa-doa kita. Berdoa saja tidak cukup, tetapi harus disertai usaha. Dengan demikian keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa sambil berusaha, insya Allah doanya terkabul. Berdoa itu termasuk amal soleh. Orang yang berdoa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk
Tata cara dalam doa yaitu yang pertama, berdoa itu di tempat yang suci dari najis. Yang pertama itu membaca alhamdulillah dan bersolawat. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah untuk doa yang dipanjatkan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, berdoa dengan khusyuk dan hikmah. Yang kelima, merendahkan diri dan berdoa dengan suara yang lembut. Nah, untuk yang kelima yaitu yang keenam, maksudnya mendoakan kedua orang tua dan kaum muslimin. Yang ketujuh, tidak berdoa yang jelek atau keburukan. Yang kedelapan yaitu menutup doa dengan sholawat dan alhamdulillahirobbilalamin. Setelah itu, doa-doa yang baik dibaca setelah sholat fardu. Yang pertama yaitu doa mohon ampunan untuk diri sendiri dan orang tua. Robbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua doa mohon keselamatan. Yang ketiga, doa agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, doa mendapat kemudahan dan kelapangan dalam segala urusan. Yang kelima yaitu doa mohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, praktik zikir dan doa setelah sholat. Praktek zikir doa setelah sholat. Yang pertama yaitu duduk tenang menghadap kiblat. Yang kedua yaitu suci dari hadas dan najis. Yang ketiga yaitu berzikir setelah sholat fardu dengan kalimat thayyibah. Yang keempat yaitu mengawali berdoa dengan ta'awuz bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Yang kelima, berdoa memohon ampunan dan keinginan kita kepada Allah. Yang keenam, mengakhiri doa dengan membaca sholawat Nabi dan alhamdulillah. Yang ketujuh, membaca doa penutup. Nah, manfaat berdoa setelah sholat fardu. Yang pertama, iman dan takwa bertambah. Kedua, itu merasa tenang dan tentram. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terlindung dari kejahatan, yaitu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin cukup sekian materi dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya untuk hari ini.